Bismillahirrahmanirrahim. Titik info kali ini judulnya adalah Neurohermeneutika, teori penafsiran baru. Neurohermeneutika adalah sebuah pendekatan interdisipliner yang menggabungkan neuroscience dan hermeneutika atau ilmu tafsir. Ini dalam rangka memahami bagaimana proses biologis dan struktur otak manusia mempengaruhi cara seorang penafsir dalam membaca atau menafsirkan teks, simbol, atau pengalaman. Pendekatan neurohermeneutika ini menekankan bahwa tafsir atau penafsiran itu tidak hanya merupakan produk linguistik, produk budaya, atau historis, melainkan juga merupakan hasil mekanisme kognitif dan emosional di dalam otak. Prinsip dasar neurohermeneutika: penafsiran sebagai aktivitas otak. Pemahaman teks itu tidak terjadi di luar tubuh, melainkan diproses secara aktif dalam sistem syaraf pusat. Selanjutnya, peran emosi dan memori. Pengalaman emosional dan ingatan atau memori itu membentuk kerangka acuan penafsir. Berikutnya, neurodiversitas. Perbedaan dalam struktur atau fungsi otak itu menghasilkan tipe atau gaya penafsiran yang khas yang muncul dari mufasir atau penafsir. Plastisitas kognitif. Proses penafsiran atau interpretasi dapat berubah karena faktor pengalaman, pembelajaran, atau kejadian-kejadian tertentu yang dialami oleh penafsir atau mufasir. Yang dalam konteks Heidegger-Gadamer itu disebut dengan pra-pemahaman atau pre-understanding. Neurohermeneutika dapat diaplikasikan pada bidang pertama, studi penafsiran. Yakni meneliti bagaimana struktur otak tertentu itu mempengaruhi cara penafsir atau mufasir memahami wahyu atau teks suci, atau ketika ia mengalami pengalaman religius. Dalam bidang etika dan teologi, neurohermeneutika itu diaplikasikan untuk menelaah asal-usul kognitif dan intuisi moral etis seseorang, atau menelaah interpretasi normatif dalam teologi. Aplikasi neurohermeneutika dalam bidang seni dan sastra itu digunakan untuk memahami reaksi neurologis pengamat atau pemirsa terhadap objek seperti karya seni, simbol, metafora, ataupun narasi. Dalam studi atau bidang penafsiran, sebagai contoh, seorang penafsir dengan dominasi aktivitas di amigdala itu cenderung ketika menafsirkan teks, hasilnya, hasil penafsirannya itu sifatnya tekstual atau legalistik. Sedangkan seorang penafsir dengan dominasi korteks prefrontal itu dimungkinkan ketika ia menafsirkan teks, itu hasilnya lebih terbuka, kontekstual, dan berempati. Kurang lebih seperti itu. Pada landasan ontologis, yakni penafsiran sebagai proses neurobiologis, cognition. Penafsiran tidak terjadi dalam pikiran abstrak, melainkan terjadi dalam sistem saraf yang melekat pada tubuh manusia. Otak bukan hanya memproses simbol, melainkan ia juga merefleksikan keterlibatan emosional dan sensorik dari
seorang pembaca atau penafsir ketika menafsirkan teks. Neurosemiotik, nah, tanda atau simbol ya, dalam teks itu tidak hanya diterima sebagai data semata, melainkan ya, tanda atau simbol itu dikodekan secara berbeda di dalam struktur otak, ya, tergantung pada memori dari individu penafsir, ya, juga situasi atau kondisi atau status emosi saat penafsiran, ya, dan juga aktivitas jaringan asosiatif yang ada. Makna itu bersifat relasional dan dinamis. Ya. Makna dari sebuah teks itu dibentuk oleh interaksi antar teks, ya, konteks dan kondisi neurologis ya, saat proses penafsiran atau interpretasi berlangsung. Berbicara tentang ontologi neurohermeneutika, kita masuk kepada epistemologi interdisipliner, ya, bahwa neurohermeneutika itu bisa dikatakan terjadi integrasi dan interkoneksi antara hermeneutika filosofis, ya, khususnya Gadamer dan Ricoeur dan mungkin juga lainnya, kemudian neuroscience kognitif, ya, itu dari Sulso dan Ledoux, ya, juga psikologi persepsi dan afeksi. Masuk pada tipologi penafsir ya, berbasis profil neurologis. Nah, di kolom horizontal itu ada tipe, kemudian dominasi otak, ya, ciri khas interpretasi, ya, dan potensi kelebihan atau risiko. Nah, kemudian pada kolom yang vertikal itu ada analitik kognitif, ya, empatik naratif, ya, afektif responsif, dan mistikal integratif. Ya. Nah, itu kemudian akan membentuk kolom-kolom yang ada di dalamnya. Ini pemirsa bisa melihat sendiri dengan lebih seksama. Dari tabel kita bisa memahami ya, mengapa katakanlah dari ayat yang sama ya, dalam kitab suci misalkan Al-Quran itu bisa ditafsirkan ya, secara beragam ya, oleh beberapa orang atau beberapa penafsir gitu, sehingga kemudian muncul tipe-tipe tafsir yang sifatnya keras, kaku gitu, sempit ya, cenderung radikal gitu. Sementara di sisi lain muncul tafsir-tafsir yang sifatnya lebih terbuka ya, kontekstual gitu, dan juga membangun peradaban. Kan ketika kita melakukan ekstrapolasi, ya ini kehidupan luas di masyarakat, maka secara identik itu juga terjadi semacam keberagaman ya, dalam sikap ataupun dalam menjalankan kehidupan beragama ya, pada diri individu-individu ataupun kelompok. Dan memahami neurohermeneutika, maka tidaklah mengherankan ya, ketika kemudian ya, secara eksistensial atau realitas ya, sebut saja seperti itu, muncul individu-individu atau kelompok tertentu ya, yang mengambil sikap ya, kaku ya, keras atau bahkan cenderung radikal dan seterusnya ya. Sementara ada kelompok lain yang tertentu juga
yang lebih banyak mengambil sikap toleran, kemudian juga berempati, terbuka, meskipun juga tidak menghilangkan sikap yang kritis, dan lebih banyak cenderung berorientasi ke keberagamaan atau keislaman yang yang sifatnya membangun peradaban. Itu bisa dimengerti atau dipahami karena pada dasarnya audiens atau masyarakat luas, ya meskipun posisi atau kedudukan mereka tidak dalam pengertian sebagai penafsir atau mufasir, ya yang katakanlah profesional, namun pada dasarnya ketika ia menerima tausiah itu dalam pengajian atau melihat TV ataupun membaca buku ataupun pada saat menggunakan gadget, ya, mengakses situs-situs keagamaan, pada dasarnya begitu menerima informasi, mereka akan kemudian dalam taraf tertentu juga kemudian mengolah, ya, dengan menggunakan otak atau pikirannya yang kemudian akan menghasilkan output yang berbeda itu tadi, ya. Karena masing-masing mempunyai keunikan tersendiri, ya, sebagaimana dijelaskan dalam tayangan tadi, ya, yang pada akhirnya akan menghasilkan tafsir atau interpretasi yang sifatnya unik pula, kurang lebih seperti itu. Implikasi teoritis dan praktis gitu dari neurohermeneutika ini antara lain adalah hermeneutika lintas individual, ya ini pengakuan, ya, atas perbedaan interpretasi, ya, berdasarkan struktur otak, ya, dari penafsir. Nah, ini sekaligus juga kritik terhadap standar objektif penafsiran gitu, yang sifatnya normatif. Nah, pada aspek pendidikan dan teologi, ya, bisa dibuat desain kurikulum tafsir atau penafsiran itu yang memperhitungkan atau mempertimbangkan, ya, gaya belajar dan profil dari yang berbasis pada neurologis. Neurohermeneutika, ya, juga bisa membantu, ya, konselor, ya, atau rohaniawan gitu dalam memahami bagaimana trauma atau konfigurasi otak itu mempengaruhi pemaknaan spiritual. Pada dasarnya neurohermeneutika, ya, sebagai alternatif, ya, teori penafsiran yang relatif baru itu masih sifatnya embrional, sedemikian sehingga diperlukan upaya-upaya yang banyak, ya, untuk pengembangannya. Dan tentu saja untuk mengembangkan teori neurohermeneutika yang sifatnya masih embrional ini diperlukan kerjasama berbagai bidang ilmu, ya, atau integrasi, interkoneksi, baik itu dalam bentuk multi, inter, atau transdisiplin. Nah, beberapa bidang keilmuan yang barangkali bisa dilibatkan antara lain adalah bidang biologi, ya, khususnya di neuroscience, juga mungkin biokimia, ya. Selain itu juga perlu dilibatkan atau melibatkan psikologi, juga ilmu-ilmu empiris lain, ya, seperti sosiologi, antropologi, ya, dan perlu juga, ya, filsafat gitu. Nah, ada baiknya juga
melibatkan AI ya, artificial intelligence, sedemikian sehingga diharapkan akan diperoleh atau dikembangkan ilmu atau teori neurohermeneutika yang canggih. Wallahu alam bisawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.